Bapak Bupati sampaikan bahwa mudah-mudahan besok dia bisa salam literasi. Udah asma karena udah pelot sore ya, pada capek semua. Salam literasi. Oke, baik. Yang saya hormati Pak Ketua, yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Bapak ya, Bapak datang cukup lebih cepat tadi sekitar jam 3 juta. Mungkin nanti saya ke sekolah baru diskusi 4 mata dengan adik-adik ini. Teguhkan iman, menata otak, meraih mimpi. Jadi saya melihat konsep seperti ini. Jadi tubuh kita ini, kalau otak kita dan tubuh kita ini adalah hardware-nya, maka software-nya itu adalah di sini. Landasan kita, landasan ilmu pengetahuan kita harus berbasis pada iman. Jadi dalam teguhkan iman ini saya angkat karena nanti ada tema yang berhubungan dengan bagaimana kita atau adik-adik mewujudkan cita-cita dengan pendekatan spiritual. Mewujudkan cita-cita dengan pendekatan spiritual. Di sini kita mengangkat iman itu posisi yang paling penting. Bagaimana iman menghubungkan penciptanya dengan ciptaannya. Ini harus menjadi dasarnya. Baru yang kedua nanti kita bicara menata otak. Menata otak ini kita dari kecil sampai dengan SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi hanya sering disuruh belajar. Tapi kita nggak pernah diberitahu kalau otak bekerja. Karena ini penting sekali. Ketika bicara belajar maka akan berhubungan dengan otak. Otak yang bertanggung jawab dengan kegiatan belajar mengajar. Tapi yang kita tahu hanya belajar. Kita tidak sampai pada titik bagaimana otak kita menyimpan informasi, kapan waktu otak ini maksimal bekerja, bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan otak dan lain-lain. Jadi ini saya bilang sebagai konstruksi dasar yang landasannya iman. Yang kedua ini menata otak. Bicara tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dibangun di atas iman. Ilmu pengetahuan yang tidak dibangun di atas iman itu rapuh, hampa, tidak ada isinya. Jadi landasannya harus mulai dengan iman, menata otak. Tadi bicara tentang bagaimana otak bekerja untuk menyimpan informasi dan lain-lainnya. Baru nanti outputnya adalah mimpinya bisa dicapai, meraih mimpi. Oke, mari kita jelaskan lebih detail secara singkat tapi mungkin lebih detail. Yang berhubungan dengan maksud saya adalah teguhkan iman. Belajar mengajar kita ada anak SD, SMP, SMA. Setiap kita datang ke sekolah harus berdoa. Waktu mau masuk sekolah berdoa, ya. Istirahat berdoa, istirahat masuk kedua berdoa, pulang berdoa. Hampir 6 kali berdoa. Ya. Tapi coba bayangkan tadi saat berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sambil cubit temannya, sambil tarik tas, kena doa hanya formalitas, nggak ada konten yang mau disampaikan di sana. Nah, kalau ini ditata dengan baik, maka doa ini menjadi doa yang sangat ajaib. Selama mereka bertahun-tahun. Nah, yang maksud saya, yang mau saya buat menjadi ini lebih berarti adalah untuk adik-adik saya, kita harus juga mempunyai cita-cita. Harus mempunyai cita-cita supaya tujuannya itu jelas. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apapun itu. Jadi tujuannya sudah jelas. Kita mau kemana? Jadi tidak sampai kuliah ini dulu pindah jurusan, SMK pindah SMA, SMA pindah ini, jadi liku-liku. Mau ke Labuan Bajo, dari sini tahu mau ke Labuan Bajo. Jangan sampai lewat ND dulu, ND ke Bejawa, balik ND, baru pindah Labuan Bajo. Ujung-ujungnya sekolah nggak jadi-jadi. Karena nggak ada tujuan. Nah, maka dari sini saya mengajak adik-adik harus punya cita-cita. Katakanlah sederhana, mau jadi dokter. Berarti impiannya mau jadi dokter. Apa yang hubungannya dengan tegakkan iman? Ini ilustrasi sederhana. Untuk adik-adik, misalnya ini kena ada yang SD ya. Buat fotomu seperti dokter. Dua. Yang satu letakkan di kamarmu atau di depan pintu yang sering kamu lihat. Yang satu bawa di tasmu ke sekolah. Di sekolah pada saat pagi belajar mau berdoa, minimal ambil foto mulia. Sederhana saja. Mama Bunda, saya mau jadi dokter. Berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Istirahat masuk, lihat fotomu, Mama Bunda atau Tuhan Yesus, saya mau jadi dokter. Sudah. Terus menerus. Dia pulang ke rumah, waktu mau masuk ke kamar, dia lihat fotonya udah mau jadi dokter. Ini efek visualisasi dan imajinasi itu luar biasa. Dari sini ada dua teori dasar yang sangat kuat menurut saya. Teori secara ilmu pengetahuan, maka ini masuk yang hubungannya pernah baca LOA. Ini mungkin ada tidak nomor tapi kalau Bapak tahu. Law of Attraction. Itu hukum tarik menarik. Itu bagaimana keinginan kita, kemauan kita, harapan kita yang begitu kuat akan direspon oleh kekuatan alam. Itu ilmu pengetahuan yang sudah terbukti secara ilmiah, Bapak tahu. Ini orientasi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah
Allah. Ketika lihat dari sisi spiritual, maka ini berdampak sangat luar biasa, tidak jauh berbeda dengan novena. Coba bayangkan, mereka akan novena 6 tahun untuk menjadi dokter, SMP 3 tahun, berarti selama 12 tahun dia novena. Doa yang tadinya sembarang tanpa ada nilai, menjadi nilai yang sangat luar biasa. Ada dua konstruksi dasar hukum ini, dari sisi novena dengan dari sisi LOA, akan membuat dia menjadi dokter. Ketika mimpinya mau jadi dokter, kita secara iman, kita harus akui ada beberapa landasan iman, misalnya seperti carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Atau misalnya yang lain, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bicara tentang bagaimana landasan iman. Kalau Tuhan mengizinkan, apapun tidak akan bisa menghalangi. Jadi misalnya begini, bapak, anak, adik-adik ingin jadi dokter, minta terus ke mana pun, atau ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setuju, tidak peduli orang tua muka ada duit pun tidak apa-apa. Kalau Tuhan setuju, Tuhan punya cara untuk membuat Anda jadi dokter. Apakah nanti dapat beasiswa? Apakah nanti dapat orang bayar? Apakah nanti tiba-tiba dapat rezeki? Itu bukan urusanmu. Itu urusannya sama Tuhan. Prosesnya sama Tuhan. Mimpimu jadi dokter. Ketika Tuhan mengizinkan, dengan cara Tuhan kamu bisa jadi. Itu prinsipnya di sini. Bagaimana mewujudkan cita-cita dengan pendekatan spiritual. Dan terakhir saya akan sharing karena ini berhubungan dengan latar belakang saya. Saya sekolah, saya ini skripsi ini ya cerita. Saya asli dari Palu. Sekolah saya di pantai. Rumah di pantai, sekolahnya di gunung. Kita pergi sekolah mandi air laut. Nah, ini mungkin juga sharing untuk adik-adik ya. Kakak dokter ini sekolah di Palu waktu itu dengan air masih susah. Kita mandi air laut. Jadi bangun pagi mandi air laut, pergi sekolah. Jadi di tengah jalan, supaya kalau kena air laut kan muka kena garam semua, putih semua. Jadi kita pakai embun atau pakai daun pisang, air pisang. Nah, itu rutinitas kita sekolah. Setelah tamat SD, 2 tahun di luar, cari ikan, bawa ikan selama 2 tahun di luar. Setelah 2 tahun di luar dapat musibah, kalau nanti bisa dekat, ini mata saya ini kena bom. Habis itu baru sekolah lagi, masuk SMP. Saya mulai sering supaya kena ada hubungannya. Saya SMP kelas 2 itu waktu saya itu doa saya sederhana. Tuhan, panggillah saya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tidak pernah hilang doa itu setiap hari. Selama saya SMP sampai SMP tamat, SMA, doa itu keluar terus. Saya tamat SMA ke Tanjung Pinang, belum ada uang. 2 tahun di luar, pernah ojek, pernah jaga diskotik om saya, hampir 1 tahun lebih. Tapi doa yang sudah saya doa tadi, hampir setiap hari keluar. Setiap saya doa, karena udah masuk ke dalam masyarakat, dengan sendirinya doa itu keluar. Akhirnya suatu hari saya bertanya, bagaimana mungkin saya bisa jadi orang yang berguna, sementara ini saya tidak sekolah. Singkat cerita, 1 tahun lebih di luar, akhirnya dengan cara Tuhan, dapat rezeki dari, saya bisa jadi dokter. Ini cerita yang mungkin secara kebetulan, tapi akhirnya sangat konstruksi dengan kita bicara bagaimana teguhkan iman, menata otak, meraih mimpi. Jadi secara itu adalah seperti tadi. Bagaimana menentukan cita-citanya dari sekarang dan membentuk kegiatan seperti tadi. Membuat foto, taruh 1 di kamar, dan 1 di bawah di tas. Itu nanti hubungannya dengan efek visualisasi, efek imajinasi. Kamu sudah merasa dirimu seperti apa yang kamu inginkan, dan semesta alam akan menjawab itu, percaya. Apalagi didukung dengan doa. Tak usah pikir bahwa orang tuamu gak ada duit atau apapun itu bukan urusanmu. Kalau sudah serahkan ke Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, ini kita berbicara bagaimana proses masuknya informasi, bagaimana otak bisa bekerja maksimal, bagaimana meningkatkan kapasitas otak. Ini 3 giga, ada otak yang mungkin cuma 5 giga, bapak kepala sekolah mungkin udah 50 giga, adik-adik masih 10 giga, kenapa belum banyak baca? Ya seperti itu. Berapa banyak file yang kita masuk, sama seperti memori card. Jadi otak kepala kita mungkin bulatnya sama, tapi isinya bisa beda-beda. Ada yang isinya banyak, teman yang malas belajar udah pasti isinya sedikit. Yang banyak baca pasti isinya banyak. Itu sederhana konsep otak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara otak menyimpan informasi. Ini otak. Ini otak. Cara otak menyimpan informasi ketika kita belajar. Kita belajar. Anggap saja hari ini belajar matematika. Maka di sini akan terbentuk sel tentang matematika yang baru. Besok belajar lagi, bapak ajar lagi matematika, dan kita belajar lagi. Sel tadi terbentuk lagi.
lusa sebulan ke depan kita belajar terus, maka ini semakin kuat. Ketika kita tidak belajar lagi, maka sel-sel ini meregang kembali. Ketika kita lepas makin lama tidak belajar, dia bisa hilang kembali. Itulah mengapa sudah masuk tapi keluar lagi. Sehingga untuk ini bisa dipertahankan, maka dipengaruhi 4 faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah media. Yang kedua waktu. Yang ketiga kuantitas atau pengulangan. Nanti ada hubungan. Terus yang terakhir kondisi. Kita bicara media. Informasi tadi yang masuk itu berhubungan dengan sistem indera kita. Jadi gini sederhana, apa yang dilihat kita lihat berarti ada informasi masuk melalui indera penglihatan ke otak. Oh, tentang ini masuk ke otak. Nah, apa yang kita dengar, maka ada informasi yang masuk melalui telinga ke otak. Jadi sederhana begini, kalau kita belajar sesuatu, kita melibatkan medianya lebih dari satu indera, maka ikatan ini akan makin kuat, sel yang tersimpan makin kuat. Sederhana begini, ketika kita lihat, mendengar, guru mengajar, kita melihat sambil menggambar, sambil mendengar, berapa informasi yang masuk melalui media. Yang dari tangan, motorik sensorik bekerja, mata masuk, dari telinga juga masuk. Ini jauh lebih kuat ikatannya ketika kita cuma melihat tanpa pakai headset. Kalau pakai headset atau kita sambil menulis cuma lihat, maka yang masuk tadi cuma melalui satu media, indera penglihatan. Yang menggunakan 3 media, tangan dan ini, pasti informasi yang terikat di sini akan lebih kuat. Pasti save-nya lebih lama. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ketika belajar menggunakan lebih dari satu indera, belajar sesuatu yang sifatnya menggambar, gambar saja. Kalau ingin dengar, dengar saja. Kalau perlu ada baunya yang dicium, cium saja. Karena ketika dia melibatkan lebih dari satu indera, maka yang terlekat di otak akan makin lama. Itu cara kerja otak menyimpan informasi. Itu yang berhubungan dengan indera. Yang kedua waktu. Otak ini juga butuh waktu. Jadi kita nggak asal masuk saja, dia butuh istirahat. Waktu terbaik otak bekerja ketika dia pulih dari istirahatnya. Adik-adik sudah ada kegiatan sekolah pagi sampai siang, ada jadwal di sekolah. Saya tidak masuk ke jadwal itu karena jadwalnya udah sesuai dengan jadwal sekolah.